Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Anugerah dan kasih Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Ketika kita boleh ada di tempat ini untuk menghadap hadirat Tuhan, kita mau sungguh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Tuhan. besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus pergi bukan untuk meninggalkan setiap kita, namun Dia kembali ke takhta Allah Bapa di surga dan menyediakan tempat bagi setiap kita. Untuk itu mari saat ini kita mau datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Sambil bangkit berdiri, mari kita angkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Yang Maha Kuasa
sukacita iman kami, karena keyakinan kami, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa mengalahkan maut dan bangkit hari ini. Kami mensyukuri keyakinan iman kami dalam ibadah, mengingat bahwa Allah yang telah bangkit itu naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Oleh karena itu, Kristus Yesus Tuhan, Allah Juru Selamat kami, dalam persekutuan ibadah raya Jemaat GKRI Agape di tempat ini, kami mau memuliakan Engkau di dalam ibadah kami ini, Bapa. Oleh karena kami percaya, kami yakin 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Ibadah pada pagi hari ini, ya Bapa. Kami undang Roh Kudus ada di dalam tabisan pada pagi hari ini untuk menyatakan bahwa dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa dan Roh Kudus, tertabislah ibadah hari ini. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan masih tetap berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita menyatakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi hidup. Ditunjukkannya kasih setianya yang bersejarah, yang ku penuhkan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku.
Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saat ini mari kita boleh datang di hadapan Tuhan Allah kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Dalam persiapan mari kita angkat pujian, "Selidiki aku." Kita memohon agar Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kita masing-masing. Selidiki aku, Lihat Tuhan lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan, Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. pujian ini, biar pujian ini menjadi doa setiap kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku Kau dapati aku tetap setia. Mari masing-masing kita datang di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang senantiasa menunggu setiap kita, yang mau dengan sungguh-sungguh hati mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita. Seringkali kita sebagai suami, kita tidak menjadi teladan bagi istri. Seringkali sebagai istri kita tidak menjadi teladan bagi suami. Seringkali sebagai orang tua kita tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita. Seringkali kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan buat setiap kita. Bapa Surgawi ini setiap kami. Masing-masing kami datang dengan penyesalan kami di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ampuni dan sucikan setiap kami. Layakan setiap kami. Bagaimana supaya kami hidup terus berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan dalam kehidupan pelayanan kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kami terus boleh memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami semua.
Terima kasih Engkau yang sudah hidup bahkan bangkit bagi kami semua. Bahkan terima kasih Engkau yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 17-18 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita nyatakan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepadanya. Kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dia yang mulia yang Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan lagi dibentuk, dituntun, bahkan dibekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Siang ini akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Femi Baware. Dalam persiapan mari kita angkat pujian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi Panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami dengan berikan. apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berkorban,
dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berkorban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Sebagaimana ungkapan Tuhan kita, penuhi kami dengan Roh-Mu dan jadikan kami sebagai saksi, sehingga dalam dunia yang sedang menuju kepada kehancuran, kami tetap teguh berdiri oleh karena keyakinan kami di dalam Kristus Yesus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada dunia, kepada manusia, yang olehnya kami boleh selamat. Dengan segala macam tantangan, kekhawatiran, prediksi-prediksi, apa yang sudah disampaikan dan diramalkan. Tetapi kami percaya terhadap perkataan Allah yang telah dinubuatkan, bahwa barang siapa percaya diselamatkan. Tapi bagaimana mereka percaya kalau mereka belum pernah mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana Injil diberitakan kalau tidak ada yang pergi? Bersama jemaat GKRB Agape itu, kami mau berkata, inilah kami ya Tuhan, utuslah. Dan kami yakin dengan peneguhan kuasa Roh Kudus yang mengubah menjamah hati setiap orang, kami boleh menjadi saksi-Mu yang menyaksikan kepada dunia di sekitar kami. Urapi kami, berkati hamba-Mu, sehingga yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu bagi kami semua. Kami sebagai jemaat yang benar, jadikan kami sebagai tanah-tanah yang subur, dan Roh Kudus menolong kami untuk dapat mempraktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus, pemberitaan Injil ini kami sampaikan. Dan kami perkatakan Yesus Kristus ada dalam sepanjang peribadatan, merayakan kenaikan Kristus pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kalau di sini biasa shalom, damai di hati. Sebelum saya membagikan, karena kalau mengajar kita semua sedang belajar, sampai kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus menyembah Dia, karena ada pemahaman-pemahaman katakan orang percaya yang dipanggil sebagai tubuh Kristus yang sekarang ini adalah eklesia, gereja yang terbentuk untuk menyembah Dia, bukan untuk pahami Dia. Kalau pahami kita pakai semua cara-cara, metode-metode. Tetapi kalau kita menyembah Dia, Dia hanya katakan, sembahlah Aku dalam roh dan kebenaran. Tidak ada strategi-strateginya. Kalau kita dekat, kita mengenal Dia.
Kalau kita jauh, kita hanya dengar apa kata orang. Sehingga mungkin untuk menjadi saksi, maka kata orang ditukar, hari-hari kok DP Alkitab. Nah, DP hidup. Dan menjadi saksi. Lalu kita coba berpikir, kenapa ada ungkapan seperti itu? Sebelum kita belajar bersama bagaimana menjadi saksi Kristus, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Feby Bawale, asli dari Bitung, tinggal di Madiun. Kalau Bapak Pendeta dan Ibu di perumahan Pertamina, saya di lorong dulu itu, kalau zaman dulu usia-usia ya mungkin 50-an ke atas, lorong itu dikenal bukan lorong gas, lorong Garuda. Karena banyak anak-anak muda di situ masuk dalam klub bola kaki Garuda. Tapi sesudah itu tidak ada lagi klub itu, diganti dengan lorong Sion. Nah, sekarang diganti dengan lorong gas, gabungan anak-anak servis. Dan dulu kan ada servis itu di depan, hampir dekat kantor kelurahan. Aduh, dia bilang kalau masuk di lorong itu, kalau orang Toraja, orang mati mulai berjalan. Kalau orang di lorong kurang ada berjalan, belum kasih mati. Itulah yang membuat saya respon terhadap firman Tuhan, Yesaya 60 ayat 1-22, bangkit menjadi terang. Saya kembali awal 2020 pas COVID ke Kota Bitung. Sejak tahun 1984 saya sudah tinggalkan Kota Bitung. Tuhan izinkan saya dalam perjalanan kehidupan, orang bilang, ya nggak lurus sekali. Ya, saya lulus di sekolah pertanian, kemudian kerja sebagai sekretaris di perusahaan pembangkit listrik kerja di Bali, kemudian saya tinggalkan dan ikut pembentukan. Ya selama 6 tahun, zaman dulu masih 6 tahun, itu yang ketiga. Kemudian Tuhan membentuk saya sebelum berangkat ke ladang yang Tuhan panggil untuk memberitakan, dan bagaimana saya menjadi saksi. Dibentuk juga di Australia baru kurang lebih 13 tahun setengah ya, karena saya kembali lagi tahun 2016 berada di Nepal. Nepal adalah kerajaan Hindu satu-satunya di dunia. Tahun 2021 bulan Agustus menginjakkan kaki pertama di sana. Dalam perjalanan itu pada akhirnya saya kembali ke Bitung. Dan saat ini saya melayani yang Tuhan taruh, menjangkau ini bibit-bibit supaya tidak jadi bibit pembunuh. Karena dari umur 8 tahun kalau orang berkelahi, anak-anak di pinggir pantai di lorong gas itu, saya pikir ada belajar dari mana? Bak kuku, buka baju, kau bilang, sama berani. Kita bilang, jangan begini, kita PHP dulu di laut. Kok jangan begini? Ada belajar dari siapa? Nah, hal-hal inilah yang membuat saya melihat anugerah Allah memimpin saya ada di Kota Bitung, memulai pelayanan Maret 2020 Children English Community Ministry. Jadi mengajarkan firman Tuhan, tapi pakai bahasa Inggris. Walaupun Inggris saya, orang lalu bilang, nya nggak terlalu pandai-pandai sekali, mar istilahnya little sih I can. Kalau bilang, bang, lu jaga bakusin, kurang bakusin dulu supaya nggak terlalu tegang, karena kalau tidak dikenal tidak disayang kan. Orang bilang, Father, open the door, kalau tidak saya panjat the window. Dan puji Tuhan, walaupun berulang-ulang, kita memberikan mereka Kristus, dan Kristus memberikan mereka self-esteem. Dan Tuhan menaruh hati saya sejak 2022, dan saya sudah diajak dari 2020 untuk membantu salah satu sekolah kejuruan menjadi konselor. Dan saya menanggapinya 2022 bulan Agustus. Sesudah saya menyelesaikan karena sempat mengajar dan tinggal di Tompaso. Tetapi Tuhan bilang, kamu dipanggil ke Bitung, bukan di Tompaso. Kurang lebih 1 tahun saya ada di Tompaso lama, Labuan sana, untuk menjadi juga dosen. Tetapi pada akhirnya saya meminta izin untuk fokus ke lorong gas. Dan di lorong gas saya membaca berita-berita Bitung. Kalau ibu-ibu lihat di berita Bitung,
dan juga di berita-berita yang ada di Google itu luar biasa. Saya menjadi guru BK dan Bapak Ibu Saudara sangat memprihatinkan, dan itu membuat saya membaca berita yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi yang ada di Bitung sini. Tingkat perceraian luar biasa, itu menjadi mata rantai. Kenapa anak-anak seperti ini? Ternyata dikatakan kalau keluarga itu Tuhan yang bentuk. Tetapi apa yang terjadi bagi orang yang dikatakan kota 1000 gereja? Gereja yang bagaimana? Hidup yang bagaimana orang menjadi saksi? Tuhan tahu. Dan murid-murid kami tidak banyak, kurang lebih sudah secara ini anak-anak yang saya layani itu ada 90% anak-anak yang bermasalah. Yang saya bilang, kalian tidak bermasalah, kalian ada masalah, kita bersama mencari masalah dan menemukan jalan keluar bersama Kristus. Karena saya hamba Tuhan, saya selalu pakai Alkitab dan saya katakan mohon maaf kalau kalian mungkin tidak seiman, tetapi memahami hanya Alkitab. Memo bicara hal yang lain, mem tidak mengerti. Izinkanlah memo sampaikan dengan ada ayat yang menguatkan supaya kita bisa keluar dari masalah. Bapak Ibu Saudara, saya juga masih mengajar di D3 sebagai dosen di program pendidikan misi, sebagaimana saya juga karena misionaris yang ada di Nepal, negara kerajaan Hindu satu-satunya. Terakhir saya 2016 ada di Nepal, dan sekarang kembali lagi. Saya hitung-hitung setelah 32 tahun Tuhan bawa kemana-mana, balik lagi ke Madidir, lupa-lupa. Jadi kalau mau jalan program perumahan ini di mana? Nah, Bapak Pendeta sudah oke, kalau ruko masih tahu karena ini kan selama ini kan buat bolak-balik, tapi ada perumahan-perumahan. Kalau kita di toko ini di mana? Tidak. Tapi anugerah Allah, sampai saya katakan, Tuhan, kenapa kita balik ini di tempat ini? Karena kalau orang menjadi saksi, Tuhan Yesus bilang apa? Nggak mau balik paman dari kampung halaman. Itu nanti orangnya hargai. Benar, nak beri mama dari sini, nak beri adik-adik paman dari sini, nak beri saudara ini bacere. Dia nggak ajar apa buat orang. Tetapi itulah proses hidup. Saya berdiri sampai hari ini 4 tahun. Kemarin Maret 2000, tanggal 20 Maret 2020 itu pertama kali, sehingga setiap Maret tanggal 20 kami merayakan ulang tahun pelayanan. Dan puji Tuhan, yang datang mereka bilang gini, umur berapa? Berapa aja. Jadi ada yang 8 bulan, mulai dia datang 9 bulan, sekarang dia itu sudah 4 tahun lebih. Setiap datang, hello, good morning mami. Kalau pulang, bye, good morning lagi, padahal sudah jam 1. Tetapi ini yang mereka belajar, ini yang Tuhan tahu. Sebagaimana yang sudah didoakan, yang menjadi kerinduan jemaat ini dengan tema yang tertera pada layar ini adalah hidup menjadi saksi Kristus. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara berbalas-balasan. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam angka-angka yang ganjil saya dan angka-angka yang genap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari penangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang dari Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini adalah konteks apa yang Tuhan katakan. Maka dimarahkan dia bilang begini, robohkan itu bait Allah, dalam 3 hari kita mati. Tetapi itu hanya pemahaman. Mereka tidak menyembah, sehingga mereka bilang dia ini menyamakan diri sama seperti Allah. Ini bangunan ini kami bangun bertahun-tahun dengan semua pengeluaran yang banyak. Terus dia merobohkan 3 hari, dia bangun 3 hari. Siapa dia ini? Tetapi Yesus berbicara bukan masalah materi. Yesus berbicara tentang hal rohani. Kalau kita melihat juga apa yang dikatakan Yesus ketika dia berbicara, bisa dikatakan dia sudah PhD kalau dia dapat S3 dari luar negeri. Kalau dia S3 dari Indonesia, pakai doktor. Dia sudah S3. Kalau bisa dikatakan profesor, mungkin sudah banyak tulis jurnal. Kalau profesor itu kan banyak tulis jurnal, sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang ilmuwan. Karena dia sudah meneliti, kemudian dia keluarkan apa yang dia teliti itu untuk dibaca menjadi satu pengetahuan. Tetapi dia tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Karena Yesus katakan, kamu tahu angin itu dari mana dan mau kemana. Tetapi apa yang aku bicarakan, kamu tidak mengerti. Karena apa yang dia pakai pendekatan kognitif, pemahaman. Bukan dia datang sebagai, kalau kita kembali makanya dalam pelajaran Alkitab itu yang sekarang diganggu-gugat. Orang semula pakai Kristen progresif. Orang Kristen yang terus maju dan berevolusi. Bahwa ini kan sudah tidak relevan lagi. Tetapi kejadian sampai dengan wahyu, itulah yang akan kita sampaikan dalam kesaksian. Nah, Paulus mengutip dalam keutamaan dia bagi Kristus. Kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Kalau mati itu keuntungan. Karena apa? Dia memahami tentang cerita sesudah dia ada pertolongan. Ini dalam konteksnya kan senang tuh. Betul toh? Betul, mau yang salibkan dia, awas mau ini, aduh. Dia so hidup tuh, dia so bangkit. Walaupun ada satu cerita yang bikin hoax. Bukan dia yang bangkit, dia yang dicuri. Dan memang firman Tuhan bahwa rancangan Allah mau hidup bersekutu dengan kita. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa serupa segambar dengan dirinya. Jadi kita ini representatif. Kemana kita pergi, yang kita bawa adalah citra Allah, foto Allah, gambar Allah yang dia mau hidup dengan kita. Tetapi iblis tahu. Maka orang tanya, kenapa kok Tuhan menciptakan iblis? Kan orang kalau mau bertanya kan, selalu mau ingin tahu. Kalau dari iblis orang bagus-bagus orang. Nah, iblis tahu bahwa Allah telah melihat ciptaannya semua itu baik. Dia mulai ganggu. Dia ganggu dengan apa? Pendekatan firman. Kan dia bilang, kamu tidak boleh. Dia mulai. Kok Tante Hawa bilang, iya. Jangan drama. Dia mulai tambah-tambah. Jadi, apa yang diserang bukan kekristenan
kekristenannya yang diserang sekarang, tetapi kebenaran firman Tuhan. Ya, bagi ada beberapa penekanan yang saya dengar dengan Kristen progresif itu. Penerimaan dan kasih. Kan dia sudah baik. Jadi ya kalau dia berbuat masa hanya gara-gara tidak percaya Yesus, dia tidak masuk surga. Tetapi di satu hal yang lain, orang yang mengatakan yang sama, dia katakan bahwa di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Karena itu Yohanes katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau mau dengar yang menjadi, dia sudah mengatakan dirinya, saya ini juga pemimpin atau pendeta di gereja Kristen progresif yang berkembang terus. Ini kan berkembang sekian 2500 tahun yang lalu, apalagi perjanjian lama. Ini konteksnya. Para murid bilang, dia bangkit dong. Murid bilang begini, anak kan sudah bangkit. Orang dia di teks toh, kok mana pulihkan Tuhan? Tuhan mau pulihkan kita. Tunjukkan bahwa engkau Allah yang luar biasa. Endingnya kan dia bangkit. Sekarang dia mulai ke surga. Tuhan katakan kepada murid-murid ketika murid-murid di ayat yang ke-6 bertanya, berkumpul. Dan yang menariknya ketika dia masuk di Via Dolorosa ada the last supper. Maka terakhir, sekarang dia mau naik ke surga, dia bersama-sama ketika ia makan bersama-sama. Artinya Allah itu Allah yang mengerti kebutuhan hidup kita. Yang kalau belajar SD kan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pangan itu makan minum. Sekarang sungai itu telur, sungai itu beras. Tuhan peduli. Tetapi kalau orientasi kita kepada materi, kita tidak melihat Allah ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Karena di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu, Theophilus menulis suratnya, Lukas menulis suratnya kepada Theophilus. Jadi surat ini yang kedua, yang pertama di Lukas Theophilus, dia ini orang Yunani. Dan yang kedua, yang surat yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul ini untuk orang-orang Yunani dan juga non-Yunani. Untuk menceritakan apa yang dia tulis di Lukas itu, dia ulang lagi. Dikatakan, dia ulang lagi apa yang sudah saya sampaikan dalam kitab saya yang pertama. Dia tekankan lagi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dalam karya atonemennya. Karya atonemen mulai dari kelahiran, kematian, kenaikan, kebangkitan, kedatangan, parusia. Inilah yang dia sampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ini. Tetapi murid-muridnya bilang, kasih tunjuk bahwa engkau Allah yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata, kalau dulu kalian ini sudah dimeteraikan dalam baptisan karena kalian ini garis keturunan Abraham. Sekarang terbuka bahwa bukan hanya garis keturunan orang bangga, orang ini keturunan Abraham. Sampai sekarang kalau melihat, akhirnya ada satu komunitas yang saya tergabung di dalamnya, International Women for Christ, berdoa untuk bangsa Israel. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, semua yang ada di sekeliling menyerang. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu sama persisnya yang terjadi. Alkitab itu ya dan amin. Pemahaman kita dan kita refleksikan dalam teologi itu seringkali mungkin kurang tepat. Tetapi Allah yang menyatakannya melalui kanonisasi 66 kitab ini adalah ya dan amin. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau dulu ini cuma berpusat kepada bangsa Israel, orang Yahudi, Injil kebenaran atonemen bahwa Allah menyelamatkan manusia itu dengan darahnya. Makanya kan dibeli, engkau telah dibeli dengan darah yang mahal. Engkau umat kepunyaanku, imamat yang rajani. DNA kita adalah DNA Kristus. Kita tidak ada keturunan langsung dari. Dikatakan Abraham, karena mereka katakan mereka orang eksklusif. Ada banyak hal kalau Bapak Ibu membaca di berita-berita tentang bangsa pilihan Allah. Nah inilah mereka terlalu bangga. Maka Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yesus masih berbicara hal rohani. Murid-murid ini masih berbicara untuk settlenya kerajaan yang ada raja, ada perdana menteri, ada wakil-wakilnya. Ternyata itu yang dikatakan, walaupun sudah keluar dari
Mesir masih ada mental budak. So bersama Yesus tetapi tidak fokus kepada lihat aku bangkit. Masih mau mengharapkan apa yang dikatakan fisik, secara fisik. Mari kita melihat bagaimana kita menjadi saksi. Ketika saya baca yang dikatakan itu martos, atau di gereja, tugas gereja ada 3, marturia, koinonia, diakonia. Tetapi ada satu yang ditambahkan karena belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2, ada pengajaran. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan, cari strategi ini, ada banyak pendekatan ini. Tapi hanya satu, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi sebelum dia turun, yang pertama, keyakinan di ayat yang ketiga, mari kita melihat. Percaya bahwa Ia adalah Kristus Tuhan yang hidup. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan sebab Ia hidup. Nah, seringkali kita hidup, kita berkata percaya, tetapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada Allah yang hidup. Kita percayakan kepada kemampuan kita, kepada kekuatan kita, kepada pengalaman kita. Karena ketika kita percaya di Allah yang hidup, kan dia juga makan. Yang katakan di sini, sebelum dia terangkat ke surga, dia duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi mereka belum mengalami transformasi secara luar biasa untuk menerima hak dan kuasa. Kan kata ini. Pada waktu saya di Nepal, seringkali karena di Nepal dulu itu kami belum ada konjen ya. Jangankan KBRI. Jadi sampai sekarang belum ada karena tidak ada hubungan bilateral. Karena ternyata sejarahnya Nepal itu tentara Gurkhanya membantu Brunei melepaskan diri dari Indonesia pada dulu ya, zaman dulu. Sehingga kenangan-kenangan itu yang membuat sampai sekarang belum terbuka hubungan bilateral. Maka Nepal itu kalau dulu di bawah pengawasan Myanmar. Jadi KBRI yang dari Myanmar seringkali 3 bulan sekali datang ke Nepal. Karena mereka lihat itu jauh dan penerbangannya juga cukup memakan biaya, di bawah Bangladesh karena dekat. Karena kalau Myanmar masih Asia Tenggara, sedangkan Bangladesh dan Nepal itu masuk di Asia Selatan. Nah, setiap kami datang tiba-tiba ada duta besar baru. Jadi dia juga memperkenalkan diri. Jadi dia bawa surat-surat kredensial untuk bertemu dengan, pada waktu itu masih raja. Waktu saya ke sana raja, sekarang sudah diganti oleh Perdana Menteri. Ya, dan ada presiden. Dia bawa surat-surat kredensial itu. Apa surat kredensial? Yang disampaikan oleh presiden. Nah, kita yang mengenal Allah, apa yang kita mengerti dari firman Tuhan untuk kita sampaikan. Kalau kita sendiri itu tidak meyakini itu, kalau keyakinan itu sama dengan dikatakan kita percaya dan mempercayakan. Banyak kita tidak menjadi berkat karena kita tidak mempercayakan. Bapak saudara, ya kemarin ada satu anak saya tanya, kenapa kamu nggak sekolah? Ini sudah sebulan. Dan dalam pengakuan luar biasa, masih terikat dengan penyembahan berhala, ya. Sehingga tidak ada damai sejahtera dan banyak hal-hal yang terjadi. Dan saya katakan, tidak ada yang dapat menyelesaikan persoalan manusia. Hanya Kristus Yesus. Lewat kita menyembah Dia, kita memahami firman-Nya bahwa masalah terbesar manusia secara fundamental masalah rohani. Inilah satu keyakinan bahwa Dia yang sudah menebus kita dari dosa, bukan dosa yang ditebus, hidup kita. Oleh karena itu, Dia memberikan pendamaian. Tadi sudah dibacakan ya, Roma ya, bahwa Dia mati ketika kita masih berdosa. Bukan kita sudah bagus menyembah Allah, melakukan pelayanan. Saya katakan Tuhan, dalam pelayanan ini kalau saya mendekati Engkau melakukan kesalehan supaya saya semakin baik, tidak. Allah membuat saya menjadi baik ketika saya masih berdosa,
menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, sehingga kita nggak seteru lagi. Kita sudah jadi teman Allah. Yang kedua, ayat 4 harus taat. Bagaimana kita menjadi saksi? Ini DP proses dalam konteks Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama, ia melarang. Jangan begini, jangan begitu. Ada yang katakan 600 aturan dalam kehidupan orang Yahudi. Kemudian disimpulkan dalam 10 hukum Taurat. Jangan. Tetapi dalam perjanjian lama tidak ada lagi jangan. Mana dia langsung menyuruh, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ini yang dikatakan, kamu jangan pergi, jangan tinggalkan. Ada nggak kita mau taat? Kata taat bagi saya itu luar biasa. Ucapannya gampang, tapi melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sering tergoda. Saya ketemu dengan Bapak di kantor polisi tahun lalu. Itu bagian bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Dan kalau kita mau taat secara manusia, saya punya juga banyak hal-hal yang saya mau bela diri untuk membenarkan. Tetapi pada saat itu, saya cuma duduk. Kalau ini saya harus lewati, memikul salibku, apapun yang mereka katakan, karena diputar balikan. Dan ini, saudara sendiri, kakak beradik, saya katakan mau. Pada waktu saya duduk, saya sebutkan, ini yang dikatakan. Ketika kita bersaksi di kampung halaman, kita ditolak, kita difitnah. Dan kalau saya cuma menangis, saya juga dalam saat-saat seperti itu saya mengatakan, terima kasih, saya tidak mampu untuk menjalani ini, tapi kalau Tuhan izinkan saya melewati ini, Tuhan memproses saya. Tolong saya dalam proses yang tidak mudah ini. Nah, mau taat Bapak Ibu Saudara, saya bilang saya 32 tahun sudah keluar dari tempat ini dan banyak tempat-tempat pelayanan yang zona nyaman. Kembali saya pikir lebih berat pelayanannya di Nepal. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya mengajar di mahasiswa koordinasi. Saya baru periksa ujian dan sudah kasih masuk nilai-nilai. Kalian tidak ada pegangan firman Tuhan, jangan coba-coba pergi. Mau misi ke luar negeri ada. Kalau kan orang misi bilang M0, M1, M2, M3. Kalau tanpa firman Tuhan, jangan coba-coba hal ini. Kalau bukan, ya saya 60 ayat 1 sampai 22, saya sudah tinggalkan tempat ini. Karena banyak tempat yang seolah-olah membutuhkan, tetapi Tuhan tidak menggerakkan tiang awan dan tiang api untuk bawa saya ke sana. Jadi saya harus taat sebelum tiang awan dan tiang api itu beranjak dari kota ini. Sangat sulit. Sangat sulit. Ada banyak tangisan dan air mata. Untuk menjadi saksi, prosesnya yang pertama, kamu yakin enggak? Yakin enggak dengan apa yang kamu mau? Kamu mau menjadi saksi. Kalau kamu jadi saksi kan, bersaksi dong kejadian kemarin. Kita kok nggak yakin, kita kok mau. Kalau kita yakin, kita lihat karena kesaksian itu adalah dia hadir di tempat itu, dia melihat peristiwa itu, dan dia tahu persis, maka disumpah. Seringkali dalam pelayanan, kalau kita lihat Paulus dan Silas di Kisah Rasul 16 ayat 6-9, mereka mau ke Bitinia. Roh Kudus mencegah. Mereka mau juga pergi ke daerah lain, dihalang oleh Roh Tuhan. Saya pada waktu itu sudah berdoa mau ke Sumatera Selatan. Saya berdoa itu 2 minggu, saya bilang mohon doa. Karena ketika saya ke Nepal, saya juga berdoa, Tuhan utus saya ke Nepal. Padahal saya bukan doanya ke Nepal, saya doanya ke Mali, Afrika Barat. Tetapi mereka katakan jalan belum terbuka. Saya berdoa lagi ketika ada firman Tuhan, saya yakin saya ke Nepal. Selama 13 tahun di Nepal, negara itu tidak aman. Pernah negara tidak buka 1 bulan. Ada duit, tidak ada toko. Mau beli makanan, tidak ada. Ketika toko-toko buka, mungkin sebagai misionaris, kita juga hidup dari anugerah Tuhan. Tidak ada. Pada waktu itu, beberapa negara sudah evakuasi penduduknya. Kita cuma 11 orang di Nepal. Kayaknya tidak diperhatikan. Perasaan kita tidak diperhatikan.
mematikan. Padahal mungkin pemerintah sudah berpikir, ya, karena mereka berpikir tidak akan. Mereka kan lebih tahu, karena kita cuma panik karena sudah tidak ada bahan makanan di sana. Kita sudah tidak boleh keluar. Kalau keluar pada siang hari, kita akan ditembak oleh tentara Nepal. Keluar pada malam hari, kita akan ditembak oleh mereka yang mau menginginkan raja itu menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. 1 bulan hanya di rumah, tidak ada telepon, semua diputus, listrik tidak ada. Mau apa? Tapi karena saya kembali kepada firman Tuhan, Ulangan pasal 31 ayat 8. Aku Allah sendiri, Yahweh Adonai Elohim, berjalan di depanku. Dia tidak meninggalkanku, dia tidak membiarkanku. Jangan takut, jangan patah hati, sebab pasti saya tidak mati. Itu keyakinan. Keyakinan itu yang membuat saya bisa taat. Seperti Paulus dan Silas mau ke Bitinia, tapi dihalang. Mau kemana? Ternyata panggilannya ke Makedonia. Di Makedonia akan terjadi. Bukan mereka disambut, tidak ada disambut. Endingnya di mana? Di penjara. Mereka mengeluh? Tidak. Memuji Tuhan. Keajaiban, miracle, mujizat terjadi. Jadi fokus kita bukan mujizat. Fokus kita adalah proses Tuhan untuk kita semakin mengenal Allah. Gempa bumi, pintu-pintu terbuka, jendela terbuka. Kepala penjara mau menghabisi diri, mereka tetap jangan, masih ada di sini. Pertanyaannya, apa yang bisa saya buat supaya saya selamat? Percayalah kepada Kristus Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Selamat yang dia pakai itu secara materi, manusia selalu materi, ada kedudukan. Karena kalau semua lari, dia dan keluarganya akan dipacu. Ya, pada zaman itu konsekuensinya seperti itu. Tetapi jawaban Paulus dan Silas melebihi bahwa bukan cuma fisik, tapi kekekalan hidup yang bermakna. Inilah yang disaksikan oleh Paulus dan Silas, sudah dipasung, sudah diborgol di tempat paling terisolasi. Tapi dia tidak berkata, Tuhan saya datang di sini karena ada penglihatan dalam doa itu. Orang Makedonia bilang, menyeberanglah dan tolonglah kami. Seringkali mungkin kita melakukan bisnis, melakukan pelayanan, ada firman Tuhan, tetapi seolah-olah kok ditahan, malah kita difitnah, inilah karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Penghulunya penguasa, seringkali roh agamawi itu yang paling hebat menyerang kita. Katanya orang beragama, dia tidak punya Tuhan, dia tidak mampu memahami 2 perintah yang Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan juga kepada sesama. Seperti dirimu sendiri, dia tidak mampu karena yang ada ketika dia beragama itu yang ditawarkan oleh iblis ketika menyerang Yesus. Makan minum, ketenaran, kedudukan kan? Benar, kamu terkenal. Kemudian misuse, kalau kamu misuse the power, kekuasaan, kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Kan akan datang. Yesusnya nggak ada. Hal itulah kita sekarang diserang sebagai orang-orang yang dipercayakan. Ada banyak kita jatuh dalam dosa karena kita tidak mau taat kepada Tuhan. Kita misuse, kita salah mempergunakan karunia, kekuasaan yang Tuhan berikan. Nah, yang keempat, ini pertanyaan di ayat yang ke-8. Engkau, kalau Roh Kudus turun, hidup yang bagaimana? Roh Kudus itulah yang satu penggerak. Sehingga kami sebagai orang misi kadang-kadang sudah 4 tahun berapa jiwa, berapa gereja. Itu bikin satu tekanan bagi para misionaris. Sudah banyak ada kirim-kirim duit, sudah miliaran. Ini jiwa cuma 1. Pertanyaannya, waktu Yesus ada 33,5 tahun, ada berapa orang, berapa miliar pada waktu itu terima dia? Malah mereka bilang, salibkan dia, bebaskan Barabas untuk kami, biarkan darahnya. Dan itu bagi saya, kita berdoa kutuk bagi keluarga kita. Darah Yesus itu tertumpah bagi kita. Yesus tidak melihat kata-kata orang banyak pada waktu itu. Ketika dia bisa berkata, ampuni mereka. Yang mereka katakan itu mereka nggak tahu. Yang mereka lakukan itu mereka tidak tahu. Itulah atonement, karya Kristus. Dia katakan, kalau Roh Kudus turun,
tidak meninggalkan engkau sebagai yatim. Itulah yang disampaikan, ditekankan lagi oleh Lukas kepada Theophilus, kepada orang Yunani dan non-Yunani. Ini tujuan dia menulis kisah para rasul yang dia pelajari dari apa yang dia tulis di kitab Lukas itu sendiri, pemahaman dia sehingga dia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hidup yang bagaimana Bapak Ibu Saudara menjadi saksi. Kalau tanya Bapak dan Ibu di tempat ini membuka gereja di sini, waduh, paling itu kalau air mata bisa bercerita, bisa ditulis, dan Bapak Ibu yang mengiring Yesus dalam kehidupan rumah tangga. Ada banyak yang katakan itu. Saya mencucurkan air mata sekian puluh tahun untuk suami saya, sekian puluh tahun untuk istri saya, sekian puluh tahun untuk anak saya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang bagaimana? Yang pada akhirnya kita bisa menjadi saksi. Kalau saksi kan, kita lihat sendiri, kita mendengar, dan kita tahu kronologinya ya. Orang yang melihat atau orang mengetahui sendiri satu peristiwa. Peristiwa yang bagaimana? Kita tidak lihat Yesus lahir, kita tidak lihat waktu Yesus lahir. Kita tidak lihat bahwa dunia ini diciptakan dari mana, bahwa kita tahu, kita mengalami itu. Nah, dalam kehidupan orang percaya, kalau kita berbicara tentang hidup, mungkin kita hanya lihat beberapa arti kata, tetapi dalam Alkitab, khususnya Lukas pasal 8 ayat yang ke-14 itu kata bios. Jadi ada 3 dalam Alkitab tentang hidup. Yang pertama Lukas pasal 8 ayat 14 untuk menggambarkan orang-orang yang terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, mengacu kepada kebutuhan fisik. Sekarang tidak pusing dengan mau kontrak rumah mahal, mau beli beras. Dulu saya, karena banyak teman-teman penyuluh pertanian di Lamongan, orang kan kanan dari para petani-petani yang dia ada pegawai kan, kalau dia bilang pendeta, kita ada beras, ada giling sendiri, tidak pakai pemutih, dan ini tidak pakai semprot sebelum dipanen. Mau beli, iya, 50 kilo, 60 kilo cuma beras 50.000. Jalan dulu. Sekarang 40 kilo, 50 kilo seberapa? Hampir 1 juta. Setengah. Karena dulu saya di Tompaso itu sering, oh iya ya saya beli. Ada teman-teman murah luar biasa, karena dia bisa dikatakan organik, tapi bukan organik murni. Udah pakai pupuk TSP, urea pada waktu orang menggemburkan tanah itu ya. Tapi ketika dia sudah bertumbuh, dan apalagi sudah punya bulir-bulir, tidak ada lagi pakai pestisida. Nah, sering kali saya bawa karena bagi dengan anak-anak di mana yang Tuhan taruh di hati saya untuk layani Children in this Community Ministry. Itulah hidup yang dipakai kalau kita belajar biologi kan, ada tangan, ada ini, makanya dokter-dokter mengerti. Itulah dokter-dokter mengerti hidup yang dikatakan bios itu hidup yang berfokus kepada materi. Tapi kalau somati jadi apa? Jadi apa? Nah, jadi apa? Yang berikut hidup yang namanya sujet. Tapi bahasa Inggris itu diterjemahkan psikis, yang pikiran. Dalam Matius pasal 16 ayat 25, Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Kata nyawa ini merujuk pada kehidupan psikis manusia. Banyak yang stres kan. Apalagi kalau kemarin habis pemilihan umum banyak yang terpilih habis boy kan. Dia bercerita di pohon, dia bercerita itu di tiang listrik. Itu ada apakah itu benar atau cuma konten? Tapi pemikiran kan, bagaimana saya mau selamatkan? Saya terjadi. Saudara kalau baca juga di Google sangat prihatin. Mungkin karena manusianya memikirkan bagaimana bertambah terus, bagaimana dia dikenal terus. Kalau baca, ada satu pelayan Tuhan yang masuk di dalam ditangkap karena korupsi. Sudah dengan jabatan, ditulis lagi di situ dan ditulis jemaat mana. Kita bisa bersaksi, ditulis gereja apa. Kalau baca di Google, kalau kita lihat apa yang terjadi di Minahasa Utara kan, bahwa sudah karena
kita, ya, hanya bagaimana saya bisa menyelamatkan diri ini dengan keluarga. Akhirnya apa? Stres, bunuh diri, utang 10 juta, bunuh diri. Yang dikatakan satu keluarga, 2 anak laki-laki remaja, bapak ibu naik gimana? Apartemen lantai berapa? Terus semua lompat dari atas. Diselidiki karena stres. Bagaimana supaya bisa dapat makan? Yesus sudah bilang, saya sekarang makan bersama-sama dengan engkau. Datang kepadaku. Ya, ini mungkin yang ingin disampaikan, menyampaikan bahwa kehidupan sejati tidak hanya tentang mempertahankan keberadaan fisik, tentang kesehatan jiwa, kesehatan yang nggak sakit. Ada yang katakan saya sudah nggak ke dokter, itu juga terlalu ekstrim. Di sini berbicara Roh Kudus bukan saya penekanannya kepada bahasa roh, tetapi apa pekerjaan Roh Kudus? Dia menuntun pikiran kita, menuntun kehendak kita, sehingga dalam hidup supaya kita menjadi berkat adalah Zoe. Jika orang ada Zoe di hidup, tulisannya Z-O-E, Zoe. Kata yang dipakai sini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 4. Ya. Yohanes 1 ayat 4 yang dikatakan dalam dia ada Jadi kalau orang menjadi saksinya dan hidup dengan dia, jangan coba-coba bersaksi. Ya. Saya punya teman ketika tahun 97 di training. Itu namanya Missionaries Journey. Jadi pergi sebagai misionaris, pergi ke kota Malang dari Batu, tidak boleh bawa uang. Dicek ada ATM enggak? Kita semua tuh pusing. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 2 minggu dalam perjalanan, tidak bawa uang, tidak bawa bekal. Dan kami pulang pada zaman itu bawa duit hampir 3 juta. Tahun 97 banyak sekali. Ada yang sampai di Bali, ya, sampai Surabaya, kami sampai di Malang. Bukan orang selatan, tapi itu sudah ada ke sana. Tapi itu luar biasa, karena yang dikatakan kalau Yesus hidup di dalam kita itu ada pemahaman apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, kami lihat, mata kami telah menyaksikan bahwa Yesus itu sumber segala berkat. Maka kita menjadi saksi. Mau ragu apa? Bahwa saudara perlu berbicara tentang iman. Wow, saya yakin Bapak Ibu sini semua sudah beriman. Tetapi ketika hidup sudah mulai terhimpit di sana sini, masihkah kehidupan Kristus itu mengontrol kita untuk menjadi saksi? Akhirnya orang lihat witness, two witnesses, untuk menyaksikan, ya. Mari orang menonton. Bapak-bapak mungkin yang kemarin yang nonton bola kaki dan Indonesia, pasti kan gregetan juga ya. Ada yang sampai mungkin itu gara-gara konten atau tidak, dia ambil TV-nya, dia banting. Karena apa? Dia menyaksikan Indonesia dengan wasit seperti itu, sampai dibilang, nih Raja Thailand marah. Kenapa kamu buat begitu? Seharusnya ada orang Indonesia orang Asia yang mewakili. Gimana saudara? Ketika kita menyaksikan itu ada orang yang gregetan, dia aja bisa, kok saya kok nggak bisa ya? Kenapa dia bisa? Ketika orang bertanya, kenapa kamu bisa? Maka dia akan berkata, saya dulu seperti kamu. Tetapi karena firman Tuhan saya tahu, Allah mau bersekutu. Jadi kalau kita mau, dari awal Yesus mau itu hidup dengan orang. Kalau dia ciptakan, maka dia berikan hak, dia berikan kuasa untuk menaklukkan. Tapi kita tidak bisa takluk, malah kita ditaklukkan oleh dunia. Kita ditaklukkan oleh kehidupan saat ini. Tapi banyak, mari Bapak Ibu, saya bukan orang menekankan. Ada yang bilang puasa itu juga bagian dari untuk ada menetralisir, karena kan itu makanan-makanan yang sebanyak, so dimakan terus akhirnya jadi penyakit. Tapi ketika tidak ada makanan, jadi lapar tuh penyakit di dalam, ada makan mati. Dan dikatakan ketika ada berpuasa, nih orang-orang di sini mereka menunggu kalau nanti ketuangan Roh Kudus, memang mereka tunggu sampai hidup mereka itu dikatakan di sini perjanjian baru memiliki makna yang dalam dan kompleks. Arti perbedaan bios suce, tulisannya P-S-U-C-H-E, bacakan seperti dengan psikologi, bacakan psikologi. Ini suci dalam pikiran, makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, di dalamnya ada pikiran dan kekuatan.
Tetapi kita kadang-kadang kita nggak kasih kekuatan kita kepada Tuhan. Kita melawan. Yang saya saksikan kepada Bapak Pendeta secara manusia. Tetapi saya mau tunduk kepada Tuhan. Amin. Ambil kalau Tuhan menyelesaikan itu luar biasa. Karena endingnya itu kalau kita baca bukan hari ini orang berdoa besok langsung jadi. Tapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Setia itu menunggu dalam penggenapan. Itulah yang dijanjikan dari perjanjian lama sampai penggenapan perjanjian baru. Sudah dinubuatkan. Itulah yang menjadi isi dari pemberitaan Injil kita. Kita menjadi saksi bahwa Yesus itu sudah diberitakan dari Injil mula-mula. Kejadian pasal 3 ayat 15. Engkau akan bermusuhan, bahwa mereka akan menginjak kepalamu. Itu dibilang proto-evangelium. Jadi ketika manusia jatuh, Allah sudah mempersiapkan jalan keluar. Orang yang mau pakai itu jalan keluar, mau cari jalan sendiri, mau obat di sini itu lakukan. Tuh Frank Sinatra bilang, I did it my way. Saya terpancing seringkali melakukan jalan saya. Karena saya pikir lama sekali Tuhan menolong. Akhirnya kita berhidup keseluruhan. Hidup yang bios saja, atau hidup yang suci aja, psikis, atau hidup yang zoe. Inilah yang saya yakin menjadi visi misi dari GKRI Jemaat Agape untuk menjadi berkat. Tetapi apakah kita hidup di 3 hidup ini? Ada di Alkitab. Kita yang di mana? Kita mau di bios yang cuma pikir-pikir, ya banyak sekali pergumulan tantangan di eklesia. Gereja yang manusia dalam kegelapan dipindah, dipanggil, ditarik ke kerajaannya, anak yang kekasih, kerajaan yang terang untuk menjadi terang. Tapi seringkali karena hidup bios itu remang-remang sudah jadi berkat. Dan saya yakin dan percaya kalau kita dipanggil, kalau dulu kami menjangkau sebanyak mungkin orang dengan Injil dan melibatkan sebanyak orang dengan Injil. Injil itulah yang menjadi inti pemberitaan Yesus lahir, mati, bangkit, naik, dan akan datang. Itu yang kita beritakan. Kita tidak beritakan kayak pengalaman saya di Nepal, itu hanya bagian dari proses. Tetapi inti yang harus kita sampaikan dari Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia mau dekat dengan orang. Jangan jauh-jauh. Hidup di dalam, bergantung sepenuhnya, mengandalkan Dia, maka kesaksian kita yang dalam hidup Zoe melalui kata-kata. Apa? Di sini saya kadang-kadang selalu dengar. Ketika marah tanpa sadar juga saya terucap kata-kata. Dan Tuhan Yesus ingatkan, waktu saya mau berangkat ke sini dikatakan, kamu hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Najis bagaimana? Bagaimana dengan kita yang ada di kota itu, kota 1000 gereja? Sanggupkah kita menjadi saksi Kristus? Kristus dikatakan all about Jesus Christ. Jadi tidak ada kita mau sampaikan tentang pengalaman-pengalaman, itu hanya bagian pendukung. Tetapi yang kita tonjol itu yang terus saya pelajari. Tuhan, kalau saya tadi khotbah yang disampaikan pengalaman di Nepal, tetapi apakah tentang kelahiran Kristus itu yang menjadi isi dengan konten dari pemberitaan kita, dan tidak bisa diganggu-gugat, sudah dari Kejadian. Sekarang apakah kita mau digugat oleh Kristen progresif? Nggak ada itu, nggak ada. Itulah cara iblis menyusup Ayub. Pada waktu Tuhan panggil anak-anak Tuhan, ada apa di dalam? Iblis dari mana? Berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelan. Terus mana dari Ayub? Ada. Nah, dia kok menyembah penganak karena kasih bagus pada dia semua. Coba kalau kasih jahat, apa dia masih menyembah? Tetapi pengenalan Ayub kepada Tuhan karena masih ketika istrinya bilang kutuk dan matilah kamu, kutuk Allahmu, dia tidak sebutkan. Allah bukan seperti itu. Sehingga kehidupannya sampai sekarang menjadi satu tolok ukur bagi kita untuk melihat kalau Ayub Tuhan bisa tolong, pasti tolong. Bagaimana kita menjadi berkat? Mari kita lihat hidup kita ini masih di taraf bios. Bagaimana hidup kita di psikis atau suci? Atau betul-betul kita sudah disoi Bapak Ibu Saudara yang tahu, supaya gereja kita yang Bapak Pendeta Ibu, gereja kita masih kecil mungkin ruangannya. Tetapi saya yakin Yesus Kristus yang besar ada di tempat ini. Dia tidak melihat kuantitas.
Dia melihat 2-3 orang berdampak. Muridnya cuma 12. Dampaknya sampai kemana? Ketika Tuhan taruh kita ada di tempat ini, hidup yang bermakna adalah hidup menjadi saksi. Menjadi saksi ada proses. Kita perlu keyakinan. Yakini diri kita ini sudah diselamatkan, sudah dilepaskan. Makanya kalau dari ketiga ada pelayanan pelepasan. Ya. Kemarin ada yang datang, oh ya dari jauh-jauh ya, dari Jakarta sana, Bekasi, Tangerang. Iya karena di ketiga saya cuma kenal Ibu Femi. Oke, jadi kita pelayanan lewat melalui HP. Menuntut dia untuk pengakuan pemutusan tidak lagi milik kerajaan kegelapan, tapi sekarang saya milik Kristus dengan menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dulu itu harus dilepaskan. Hari Senin yang saya katakan di sekolah itu juga ada pelayanan pelepasan. Ya, sehingga dia bilang gini, Mem, kenapa kita mata ini jadi terang, kok jadi ringan? Oh ini yang dikatakan kita dilepaskan dari kutuk keturunan. Dan juga dia bilang itu dan titisan-titisan karena mau pakai atau tidak kasih kepada dia. Sehingga dia tidak belajar, tapi kenapa begini? Dia tidak mengerti ini anak remaja ini. Inilah hidup yang kita hadapi sekarang di tengah-tengah gereja, di tengah kota 1000 gereja, tetapi gereja yang hidup yang bagaimana yang kita katakan seperti kalau tadi Yohanes 1 ayat 4 atau kita mau hidup yang dikatakan Matius 16, barang siapa menyelamatkan nyawanya. Dia mau memikul semua itu, dia akan kehilangan. Kemudian kalau kita cuma bios ya, kita khawatir kan. Kenapa? Boleh karena kita banyak masuk gereja karena jual ini boleh. Tetapi bukan fokus kita kepada materi. Karena itu kalau kita kembali kepada perjanjian lama, anak-anak Allah melihat perempuan itu, Nephilim, tentang materi. Hidup kita ini bukan berbicara tentang materi karena dari debu. Orang bilang, harus bersengketa terus buat dia bukan dijadikan dari debu tanah yang Tuhan ciptakan, dia dijadikan dari tanah sengketa. Banyak hal, saya pulang ke daerah saya lagi, ini saya banyak belajar. Kalau dalam kategori misionaris, re-entry culture shock, memang shock sampai sekarang. Karena 32 tahun, saya sudah hidup dengan budaya seperti ini, balik lagi dengan harapan mereka yang seharusnya sudah disoek, ternyata masih di bios. Bagaimana menjadi bakal terus karena cari kedudukan. Tuhan tidak cari kedudukan, makanya dia bilang kalau siapa mau terbesar, layanilah yang paling kecil. Ini bagian dari pelayanan. Makanya kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, tapi di Yerusalem itu Pak. Dia bilang kita orang malu yang itu sudah nak belajar bahasa. Karena kita tahu tuh mau makan gohu, kita tahu makan tinutuan, kita tahu dan makan tuh dabu-dabu dan sayur apapun. Ketika kita di Nepal, kita perlu belajar semua. Kalau di sini, orang mau pakai rok, kong betis kelihatan, itu wajar. Tapi di Nepal tidak wajar, itu kasih tunjuk aurat ini betis. Makanya ditutup, ada 2 baju. Baju kurta surwal, ada selendang, pakai panjang kan, celana panjang, blus panjang. Dan yang kedua, yang formal itu, sari 6 meter, kok lilit-lilit, salah lilit kayak pocong. Kadang-kadang itu melorotnya. Tapi ketika dililit itu, perut kelihatan. Semakin perut kelihatan, semakin dihargai karena dia sudah menikah. Dia punya anak. Kalau di sini saya datang Pak Pendeta pakai baju kurut sari, perut kelihatan. Aduh Ibu, biar Ibu pernah di Nepal, jangan pakai kok itu baju sari. Ibu Pepulu sudah lihat. Waktu saya di Batu Malang, ada yang melayani sekarang sudah meninggal, Ibu Priscilla. Dia sudah lama dan sampai meninggal dia di India di Calcutta, yang memang paling jorok ya di sana. Dia bilang, Ibu Femi, saya susah sekali. Kenapa Ibu? Kemarin saya duduk di belakang kita itu ada staf yang lain. Kan dia duduk perutnya kan kelihatan. Langsung ditegur Ibu boleh pakai baju ala Indonesia? Saya akhirnya harus cari-cari baju karena di sana saya pakai baju inilah yang dihargai karena bilang baju nasional. Nah, tapi kita balik, tantangan lebih banyak ditolak. Itu namanya M0 di Yerusalem. Yang kedua M1 di Yudea. Kalau saya dari sini orang Nado kan baku dapat tuh, hai apa kabar bro? Pergi di Jawa, kita mau bro dan bilang aduh mancicu ini genit sekali nih pendeta. Jadi ketika di Jawa kan harus kalau laki dengan perempuan, itu
yang dibilang Yudea, masih Indonesia, tapi budaya sudah berbeda. Waktu saya di gereja ya dulu tahun 95 sampai 97 saya sempat di gereja di Pekanbaru, itu teman-teman dari Sumatera Utara. Lain lagi cara memanggil. Kadang-kadang kita pikir kita dibentak, tetapi bukan. Itulah intonasi bicara mereka. Kemudian Yudea. Kemudian kalau di Samaria, ya orang dalam pendekatan misi dikatakan Bapak Ibu ada yang sudah pergi ke mungkin Singapura ya, ataupun Malaysia. Karena masih ada bahasa Indonesia kan. Apalagi di Malaysia walaupun kalau kita di sini gerak jalan, di sana sentak-sentak bui. Masih mengerti. Kalau kita di sini pintu darurat, di sana bilang pintu kecemasan. Tapi masih mengerti kan? Itu yang dibilang kita tetap pergi ke sana butuh paspor. Itu yang dikatakan Samaria. Ke ujung bumi saya perlu paspor. Makanan di Nepal ketika mereka masak saya pusing. Karena mereka pakai pressure cooker, itu semua bumbu mereka pakai. Bertahun-tahun pada akhirnya saya mulai menikmati itu perlu. Dan budaya. Budaya di sana kalau kita duduk terus kaki kelihatan tuh tidak sopan. Jadi di Nepal sana melantai, tidak ada kursi. Kaki itu harus, apalagi kalau seorang perempuan. Saya belajar sampai pada akhirnya saya harus pergi ke dokter juga karena mungkin terlalu banyak duduk karena kita tidak lahir dengan kondisi cara mereka duduk seperti itu dari kecil. Saya harus belajar pakai baju seperti mereka itu sampai ke ujung bumi. Kalau kita masih dipanggil di Yerusalem, mari dengan semua konsekuensi. Dulu dia mati, dulu kok dia ada bagian. Sekarang karena dia mau bertobat, kok dia meluahkan kita. Apa yang banyak itu? Tapi itu konsekuensi. Allah mengampuni, resiko tanggung sendiri. Karena itu kalau sudah ada larangan, kita lakukan saja. Supaya itu konsekuensi. Dan kan kita sudah tahu kan? Ya, kita sudah tahu. Oleh karena itu, marilah seluruh anggota jemaat GKRI, jemaat anak Islam. Apapun yang terjadi kalau Tuhan panggil masih di Yerusalem, yakin bahwa Allah telah menerima saya apa adanya. Dengan semua konsekuensi, kalau Tuhan hidup, saya bisa hidup. Gereja ini, Tuhan bawa di tempat ini, Tuhan punya maksud supaya kita berdampak. Dampaknya orang akan melihat ke depan. Bukan banyaknya anggota jemaat dan bukan denominasi yang menyelamatkan. Untuk membuat jemaat itu banyak atau sedikit, tujuan kita jemaat mengenal Allah dan mereka memiliki hidup yang zoe itu. Maka Tuhan bilang syabas. Bahasa Nepal juga syabas. Mari aku yang baik dan setia. Terimalah. Hanya itu aja yang menjadi orientasi kita. Kalau Tuhan panggil besok ke hari ini ke sementara waktu, bahkan ada banyak juga hamba Tuhan yang sementara pimpin. Seperti lagu tadi kan, kita nyanyikan kok. Ini tiba-tiba sudah roboh. Oh enak sekali dan dia dipanggil ketika dia menyembah ya ada di altar. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Biarlah kita diproses Tuhan dengan kehidupan untuk menjadi berkat di Yerusalem ya, baru nanti Yudea. Tapi Tuhan menyertai kita, dikatakan Roh Kudus menyertai kita, dikatakan dalam sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dalam dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka menatap ke langit waktu ia naik ke surga. Tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian ada malaikat ya. Berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Luar biasa. Kan kita mau tunggu-tunggu pada dia kan? Sambil kita bilang, bukan sambil menunggu dia dan kita mengerjakan pekerjaan. Kita fokus untuk kapan dia kembali. Walaupun ada orang bilang, kenapa dia balik? Kenapa dia ada di sana tahun begini? Bukan. Hanya dikatakan, hanya Bapak yang kita lakukan sebagai tugas, kerjakanlah menjadi saksi. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang terus mengarahkan hidup kami. Bagaimana menjadi saksi, menyaksikan bahwa Kristus itu adalah Allah yang lahir di tengah-tengah manusia, mengambil rupa manusia supaya manusia ada yang gagal untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab dapat
disempurnakan oleh kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan dia telah mengalahkan maut, dia bangkit, menyatakan tidak ada lagi sengat yang mengikat setiap orang yang memberi diri percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hari ini kami merayakan Allah kami yang adalah Allah yang sejati. Dan dia juga manusia sejati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan dengan iman kami menantikan kedatangannya untuk mengangkat kami yang terus setia melakukan pekerjaan Tuhan dan hidup dalam keyakinan di dalam Kristus Yesus. Pikiran kami, hati kami, kehendak dan kekuatan kami. Tuhan berkati seluruh anggota jemaat GKRI Agape yang ada di kota itu, bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu, semua majelis yang ada. Tuhan, Engkau Allah yang sudah membuka pelayanan di tempat ini. Tidak ada yang dapat menutup dengan visi misi yang ada. Gereja ini berdampak menjadi saksi. Walaupun untuk menjadi saksi ada proses, doa hamba Tuhan Yesus Kristus menguatkan, menolong, dan terus memberkati. Sehingga ketika mereka diberkati, mereka pun menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, kalau hidup mau menjadi berkat, apakah hidup kami hanya di bios saja, atau di suci saja, atau kami betul-betul mengalami Zoe Kristus Yesus dalam hidup kami. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Tuhan memberkati kami semua, Bapak Ibu Gembala, pelayan Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, dan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena dari sana menjadi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat itu silakan duduk kembali. Saat ini kita akan saksikan bersama-sama persembahan talian rebana. Dengan kasih dipersilakan.
persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita sambil kantong persembahan dijalankan. Kita angkat pujian, bawa persembahan. Kami boleh diperlengkapi lagi dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong agar hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk boleh menjadi saksi Kristus. Di bagian kami masing-masing, lewat pelayanan kami, lewat usaha pekerjaan kami, lewat studi kami, lewat hidup kami, lewat keluarga kami, Tuhan menolong. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kami mempercayai Engkau yang telah berkarya, lahir, menderita dan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga sambil kami menanti kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Femi Bawara yang boleh memperlengkapi kami dengan bagian kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam pelayanan, secara khusus panggilan Tuhan di Madidir, di Kota Bitung ini menjangkau anak-anak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai di bagian-bagian pelayan lain sebagai dosen, sebagai pemberita Injil, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Bersama dan keluarga, ada mama, biarlah Tuhan memberkati juga di usia-usia lanjut. Biarlah Tuhan berkarya. Bersama dan keluarga besar yang ada, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami semua juga biarlah dikala kami boleh memaknai dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kami terus mengingat bahwa Tuhan menyertai kami. Roh Kudus sudah Tuhan berikan, walaupun kami akan peringati nanti di hari Pentakosta nanti, tapi kami percaya dikala kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus juga menjadi bagian kami. Roh Kudus yang menuntun kami, sanggupkan kami menjalani hidup ini dengan pergumulan-pergumulan di antara yang ada pada kami, baik di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak, baik di tengah-tengah usaha yang bergumul dengan beban-beban ekonomi keluarga, dengan situasi yang semakin sulit. Tuhan tolong, karena kami percaya Tuhan pun akan sanggup memberikan setiap kebutuhan jasmani.
Tuhan memenuhi kebutuhan rohani sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tiriklah setiap kami yang datang dalam persekutuan di ibadah hari kenaikan ini dengan pergumulan-pergumulan kami. Yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ada anak dari Pak Joko dan Ibu Siti yang sementara dirawat di rumah sakit di Hermina Lembean. Kami taruh dalam tangan-Mu. Mereka yang baru percaya kepada Tuhan, Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan pulihkan. Dan semua yang sakit di jemaat-Mu, tiriklah kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan Tuhan terus memberkati, pakai hidup kami menjadi alat-Mu di hari-hari kami menanti kedatangan Tuhan kedua kali dalam hidup kami. Kami boleh terus mewartakan Injil bahwa Kristus datang ke tengah-tengah dunia, mengalahkan maut dan mengangkat setiap beban pergumulan-pergumulan manusia. Kami menyerahkan kepada-Mu. Berkati pelayanan gereja GKT Bitung, kami serahkan dalam tangan-Mu, boleh menjadi berkat sesuai dengan kerinduan kami menjangkau mereka yang terhilang dan perlu dipedulikan. Kami memohon kepada-Mu. Terima kasih. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Dan berkati di sebentar jam 2 sore ada pelayanan mission trip di Lapas Bitung. Tuhan memberkati agar kami akan pergi disertai lindungi, kami boleh terus menjadi saksi di orang-orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Tuhan menolong, menyertai, melindungi kami semua, dan Tuhan memberkati pelayanan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati bangsa dan negara Indonesia, memberkati hingga di kota Bitung ini tempat kami berada, kami hidup dan kami melayani. Lawatlah kota Bitung ini, berbelas kasihlah, dan Tuhan menolong agar boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami boleh memberikan persembahan berkati agar dikelola yang baik lewat pelayanan gereja-Mu, dan Tuhan memberkati terus usaha dan pekerjaan kami. Kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dan berterima kasih. Dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah telah mengajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, tugaskan nama-Mu seperti surga. Pada hari ini makan kami yang secukupnya, dengan segala kesalahan kami, seperti kami mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan makan pencobaan, tapi lepaskan kami dari kerajaan. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, dan biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi doa tutup dan berkat oleh Ibu Pendeta Feni Bawani MPH, jemaat yang berbagi. Marilah arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Karena Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
bersama-sama dengan saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.